AA waktu itu mohon disampaikan ya, tolong ya disampaikan kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu dalam kondisi sakit ya, saya berkali-kali sudah sampaikan kalau memang Pak Jokowi ingin bertemu dengan saya sebagai dokter, saya sangat bersedia ya untuk membantu pemulihan kesehatannya beliau. Nah itu juga tidak ditampik sama AA karena di video itu video reactionnya dia itu yang dia buat, dia juga bilang bahwa Dr. Tifa mengatakan untuk supaya Dr. Tifa akan membantu kesembuhan Pak Jokowi lah, kan memang itu betul ya. Nah, tetapi yang tidak betul, yang dia bohong ya, dia sampaikan bahwa dia sama sekali tidak membujuk ya, tidak meminta saya, tidak mengiming-iming saya dengan restoratif justice. Itu bohong. Ada saksinya, ada banyak ya. Ada saksinya, ada banyak. Ya itu ya, ya Bang. Lalu dok, ketika gagal melakukan bujuk, katakan merasa dia punya prestise sendiri, dia merasa eksklusif. Oh kalau saya datang pasti Pak Jokowi, nje. Mungkin siapa begitu. Siapa lo gitu ya kan. Jadi inilah yang kita nih salah kaprah. Orang-orang seperti ini orang yang sedang mencari jati diri. Jadi butuh publikasi, butuh diakui. Karena dia tidak ada apa-apanya gitu. Orang yang intelektual dan punya publikasi, dia tidak berambisi seperti itu. Coba lihat, siapa yang intelektual? Buru-buru cari publikasi kan tidak. Yeah. Seperti Otto Hasibuan ya, seorang pengacara. Dia ketua loh. Dia termasuk pendiri dari Peradi itu. Ada dia mencari publikasi? Enggak. Ya, publikasi yang cari dia. Publikasi yang cari dia. Ya. Nah, artinya untuk seorang intelektual itu tidak haus akan itu. Okay. Tapi ini merasa ditanya terus mereka jawab. Kadang kita malu gitu. Seperti kemarin tuh luar biasa tuh, sempat merasa di jagat raya ini dialah yang paling hebat. Hei, Polda, itu sudah kadaluarsa. Kadaluarsa hukum. Padahal bukan. P19 sudah dikembalikan. Nah, mereka kan hitung waktu 14 hari. Nah, setiap mau tampil baca semua. Hafal. Dia hafal. Tapi teorinya nol. Itu secara psikis kita lihat ada sebuah tersirat dan tersurat. Di mana pasti dia lelah juga dalam perkara ini yang tidak berujung. Gimana ya? Kita kalau ingin finish, kita tahu di mana kita start, tahu kita di mana garis finish. Yeah. Ini dia nggak punya garis start. Terus gimana dia mau finish? Wah, ini keren nih. Dia nggak tahu start di mana, bagaimana dia mau tahu berakhir di mana gitu ya. Nah, kenapa destination nowhere kata orang. Iya. Jadi tujuannya kemana-mana nggak jelas, pokoknya kemana aja dah. Iya. Kemana kaki melangkah ya. Ya, itu beda lagi maknanya. Kalau kemana kaki melangkah itu orang yang kehilangan arah. Sama kayak Dokter Tifa, karena kan nggak tahu startnya di mana. Nah, kalau startnya di mana dia ikut-ikutan. Oh. Jadi orang udah start dari sini, dia baru di sini, dia merasa dia akan duluan sampai. Sementara orang yang start dari awal yang paham segalanya sudah finish dia. Oke, jadi sejauh ini belum ada informasi bahwa Dokter Tifa itu mengurus proses RJ ke Polda Metro Jaya. Iya, karena saya lihat pengacara-pengacara yang di samping Dokter Tifa ini ada pengacara yang senior, tapi dia tidak melakukan kepentingan kliennya. Dia melakukan kepentingan pribadi. Ada tersirat dan tersurat di situ gitu. Oke. Jadi kasihan Dokter Tifa ini. Ya. Tapi kan bukannya dia sama Pak Refli Harun, Bang Refli itu kan sebagai pakar hukum tata negara ya. Kan tahu gitu prosesnya. Kalau hukum tata negara belum tahu dia mahir dengan hukum pidana atau perdata. Jadi bisa dibilang bahwa Tifa ke Solo dan tidak mengikuti prosedur RJ itu karena Bang Refli juga nggak paham gitu bahwa harusnya ke Polda dulu.
bisa dibilang begitu. Karena kan mestinya kan dia konsultasi sama pengacaranya kan. Kayak Rismon konsultasi sama Jamada Girsang. Jamada Girsang ngasih tahu begini loh prosesnya. Kalau kita bingung ya, kalau kemarin saya ngomong sama Rismon, Rismon siapa sih pengacaramu? Jamada Girsang, Kak. Udahlah kalau kamu merasa yakin, ya Pak Jamada, jadi bisa koordinasi dan komunikasi. Kamu tidak tumpang tindih gitu. Kalau Tifa? Nah, kita nggak tahu Tifa apakah dengan Refli Harun saja atau banyak yang lain. Refli Harun kan ngajak Al-Katiri. Al-Katiri kemarin menurut dia, kenapa Al-Katiri saya masukkan ke dalam law firm saya? Karena Al-Katiri ini bilang dia diusir dan dibuang oleh pihak Kozinudin, dan terakhir dia digantikan Taufik oleh Dr. Tifa, seperti apalah. Kita nggak mau terlalu jauh lah dalam perkara itu mereka. Kita selesai lah. Intinya kan kelihatan jadi tidak sejalan. Kalau misalnya benar Dr. Tifa ke Solo mau RJ, walaupun prosedurnya salah, kan tidak sejalan sama Refli. Tifa misalnya ke Solo mau RJ, Refli justru menggandeng 9 jenderal. Preskon lagi, mau gugat lagi segala macam. Tidak sejalan klien nama. Seharusnya dalam perkara ini bapak-bapakku yang terhormat, jenderal-jenderal, Pak Sunarko ya, saya selama ini menilai beliau cukup salut, tidak terpengaruh dengan persoalan-persoalan yang menjatuhkan pamor beliau. Apalagi saya dengar dia mau gugat Polda Metro Jaya. Itu kan di mana letak senioritas dia gitu. Sebagai angkatan saling menghormati. Mereka menyampaikan bahwa abuse of power yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Yang abuse itu seperti apa? Sebenarnya yang abuse itu mereka. Mereka siapa? Seperti Kozinudin melampaui batas. Dia seorang pengacara tapi cuap-cuapnya melebihi dari seorang ahli dan seorang profesor yang luar biasa. Kalau polisi dalam hal ini, saya nggak bela ya. Saya tadi bilang saya ini sendiri, tidak kemana-mana. Tapi boleh dong saya mengeluarkan pendapat hukum saya. Kalau dalam perkara ini, pihak kepolisian, dia sudah bermain dengan perkara hukum ini dengan jalan profesional. Mau dia juga dilibatkan dalam cacian, dia mencoba sampai batas mana dia mampu mengarrange perkara ini. Karena sesuai yang saya sampaikan, ada objek, ada subjek, ada materi dan formilnya. Ini sudah memenuhi unsur yang digodok oleh pihak kepolisian. Di mana abuse of power-nya? Kecuali seperti yang dilakukan dulu terhadap Bang Egy, tiba-tiba tengah malam jemput paksa. Ini kan nggak dilakukan oleh timnya Pak Jokowi, zaman rejimnya Pak Jokowi dan rejimnya Pak Prabowo. Kalau mereka ingin selesaikan ini, nggak perlulah seperti mengambil benang dalam tepung. Ini kan hal yang luar biasa. Inilah yang saya banggakan dengan KUHP baru. Jadi kenapa begitu? Tidak selalu perkara itu tahanan. Tidak selalu. Karena akan mencari solusi. Jika ada perkara 361 ya, penyetaraan, kalau umpamanya di perkara di KUHP lama 4 tahun, yang dipakai yang KUHP lama. Makanya pihak kepolisian melakukan itu, mereka gelar. Kemudian mereka selalu melibatkan ahli, orang ketiga. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Terus ada tim lain, yaitu instansi seperti JPU. Nggak sembarangan gitu. Setiap tindakan dia buat ke JPU. Kemarin kan saya protes pihak kepolisian. Kenapa harus menunggu dari JPU? Ini perkara kan belum
sampai ke JPU. Ya tapi Bang Egy udah tersangka. Semua yang kami lakukan ini kami lapor ke JPU. Oke. Nah, Nah. artinya untuk abuse of power nggak ada itu. Oke. Itu tadi kita mau menjelaskan kenapa Tifa yang diduga kuat ke Solo untuk RJ, tapi lawyernya Pak Refli Harun itu justru merencanakan banyak gugatan lagi bersama 9 jenderal itu. Itu kita nanti akan bahas, Bu. Tapi yang terakhir kemudian entah dari mana anginnya, pengacara Farhad Abbas tiba-tiba melempar sinyalemen bahwa sebenarnya saya agak geli juga sih bahas ini, Bu, ya. Karena ini jauh di luar konteks persoalan hukum antara Perkara Roy CS dengan ijazah Pak Jokowi ya kan, yang kita bahas terus selama ini. Tiba-tiba muncul isu kedekatan personal antara, kelihatannya antara Bang Refli sama Dokter Tifa gitu. Kalau menurut Ibu gimana? Kalau saya sebenarnya enggak, tapi ini udah banyak banget bergulir di luar. Itu yang saya sayangkan, merasa pengacara senior, ya kan pernah dia bilang, Bu Eli nangis, tak maaf ke saya, kapan saja dengan dia komunikasi nggak baik itu, karena dia itu goyang menurut saya. Jadi saya nggak percaya dengan orang seperti itu gitu. Yang dilakukannya tuh seperti maling teriak maling, gimana ya? Dia pelaku seperti apa yang disampaikannya itu, dia juga nggak lebih baik dari itu. Jadi nggak boleh merendahkan orang. Jika perkara ini adalah perkara yang kita ributkan sekarang ini tentang dengan Pak Jokowi, laporan Pak Jokowi, kok dimasukkan kepada ranah pribadi? Hubungan personal. Benar tidak benar, apa urusan dia? Oke, jadi nggak ada konsekuensi hukum ya, kalaupun Nggak misalnya ada. apa yang sekarang beredar luas Dia itu buka aib benar. orang emang kepentingannya apa? Kan dosa itu, ngapain buka aibnya orang? Kalaupun kita tahu, kenapa harus kita yang buka? Tapi Kalau Ibu, dalam rumah tangga itu kan, kalau memang itu terjadi, suaminya Tifa kan nggak bodoh juga. Dan Refli Harun punya istri kan nggak bodoh juga. Kalaupun mereka lakukan itu tuh kan hak mereka, di luar dari konteks yang terjadi. Apa urusannya? Ngapain orang disebut-sebut dalam perkara pribadi? Kan blunder lagi gitu. Oke. Jadi ini sudah lari dari konteks. Saya jujur tidak sepakat dan tidak setuju Farhad Abbas melibat-libatkan kepada perkara ini dengan pribadi Dr. Tifa dan Refli Harun gitu. Oke, kita juga stop aja, nggak usah ngomongin itu. Saya dari kemarin juga di WA, ayo bahas dong Bang, kan dulu biasa ngomongin. Saya bilang kalau itu udah masuk ke ranah hukum, artinya misalnya isu itu kemudian menjadi persoalan hukum, saya bisa angkat. Ya kan, tapi kalau masih seperti itu saya rasa tidak bagus lah. Sebagai media bukan influencer atau apa gitu, saya tidak boleh masuk ke ranah itu. Tapi tadi saya cuman setuju saya. Ya, jadi nanti misalnya usahlah ada kita bahas-bahas tentang pribadi. Kalau nanti itu jadi persoalan hukum, saya itu masuk beda di lagi. situ. Karena pasti ada cerita, ada bukti, ada lain-lain kan, ada laporan. Kalau laporan kan orang pasti bawa bukti. Gitu. Iya. Nah kalau masih sumir-sumir begini ya udah kita anggap aja angin lalu sambil kita menunggu apakah ini akan masuk ke proses hukum. Oke, itu tentang Dokter Tifa. Ada yang Ibu mau sampaikan? Bagi saya memberikan pendapat sedikit kepada Dr. Tifa jika berkenan. Saya melihat dalam langkah-langkah dan sikap beliau, sebenarnya beliau mau RJ loh. Dengan cara-cara ya. Kenapa dia bilang begini? Kan namanya juga orang tidak labil, lagi orang emosi labil. Sah saja. Ya kan? Lagi labil lah ya. Terus emosi atau ingin menutupi rasa malu, ingin menutupi beberapa hal. Tentu mereka statementnya tidak konsisten. Sah saja, pikirkan yang baik. Yang terbaik itu introspeksi diri. Patut, apakah elok, apakah pas yang kita lakukan. Jangan berjuang itu konyol. Gali lubang sendiri. Maaf, kapasitas nggak ada untuk perkara ini. Seandainya ini dilanjutkan, nilai apa yang dia cari?
pengakuan dari mana yang dia akan dapatkan? Manfaat apa yang dia dapat? Manfaat apa yang akan didapatkan? Saya tidak merendahkan dia. Saya hanya menghimbau. Ya, karena dia ada berupaya, tapi salah, belum tercapai. Nggak mungkin Pak Jokowi menemui Dr. Tifa tanpa ada pihak kepolisian. Karena RJ itu kepolisian, Yang mediator utamanya harusnya mediator kepolisian. utamanya. Kalau ada pengacara adalah mediator pendamping. Jadi saya minta hentikanlah manuver-manuver seperti itu. Kalau memang bulat tekad untuk lanjut, Tempuhlah proses yang tempuhlah benar. proses hukum dengan profesional. Jangan cari kesalahan orang. Saya ditipu, saya diginiin. Kamu juga nipu. Dia bilang kita bohongi Rismon. Gitu. Kamu juga membohongi. Jadi kita ini sama. Kamu bohongi Rismon, Rismon bohongi kamu. Kamu tipu Rismon, Rismon juga menganggap ditipu kamu. Semua saling seuzon. Marilah kembali kepada pangkal jalan. Tanya diri sendiri. Kamu Tifa bukan orang politik. Jadi politik ini sakit loh. Menyesal kamu nanti. Jangan terbawa hanyut dengan orang-orang politik yang di sekeliling kamu. Iya kan? Itu Roy Suryo itu mungkin dia malu untuk minta RJ. Padahal hatinya dia ingin. Dari caranya, dia minta RJ kok ke Warsidik. Cabut perkara saya. Kok minta dicabut? Emang siapa dia? Emang orang yang membuat dia tersangka tuh tidak punya perhitungan, tidak punya pembuktian. Tiba-tiba dia jadi tersangka. Bodoh banget orang. Emang disetujui kalau memang penyidiknya yang tidak sehat, kan ada dirnya, ada Kapolda. Silakan buat surat audiensi ketemu Kapolda. Lebih enak. Pemimpin itu bukan untuk ditakuti. Dia jadi Kapolda, dia punya ilmu lebih dari penyidik. Dir itu punya ilmu dan punya otoritas yang lebih tinggi daripada penyidik. Demikian juga Kapolda, Kapolri. Boleh dong. Presiden juga boleh kita temui. Audiensi. Kita minta carikan jalan terbaik untuk mencari keadilan. Tapi yang mencari keadilan yang mana? Yang merasa dizolimi mereka. Sementara mereka menzolimi orang gitu. Kenapa sekarang saya menyampaikan dia menzolimi Pak Jokowi? Dia caci, dia maki, dia hina. Sampai Dr. Tifa itu datang sendirian ke sana. Dia mensepelekan Pak Jokowi. Dia selalu manggil Jokowi, Jokowi. Emang bapaknya yang lahirkan? Kan tidak. Dalam sopan santun, etika kita harus tetap panggil Mas, Pak, atau Pak, atau Adinda, atau sebut namanya Pak Jokowi. Inilah taat kita dalam beribadah, sopan santun harus dijaga. Oke, siap. Terima kasih Bu. Untuk Dr. Tifa kita cukupkan sampai di sini. Ya mudah-mudahan Dr.